Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi naga bocil. Lois kemarin membuat rencana untuk Dukenburi supaya mereka bisa bercocok tanam dan memiliki anak, dan ternyata rencananya sukses. Dukenburi langsung bercocok tanam dengan pupuk yang bagus. Dan oke, sekarang saatnya untuk perjalanan pulang. Seperti apa kisah dari Lois Geno Lancer selanjutnya? Kita langsung aja lah di Capcus. Nyonya Kanburi pun membaca surat yang ditinggalkan oleh tiga bocil naga itu, dan tulisannya berisi, "Kami berterima kasih telah dianggap anak oleh Tuan dan Nyonya Kanburi. Kami bertiga sangat senang mendapatkan perlakuan yang penuh dengan kasih sayang. Tapi ada pertemuan, berarti ada perpisahan. Kami sekarang pergi untuk menempuh jalan hidup kami. Kami berharap pertemuan singkat ini dapat menyembuhkan luka akibat kehilangan anak Anda. Dan kehidupan baru akan menjadi penyembuh luka Anda yang dalam." Dan itu dia ya, tiga bocilnya. Mereka malah jalan kaki itu. Lois memandangi kastil Dukanburi untuk terakhir kalinya. Ia berharap Dukanburi memiliki anak yang tumbuh dewasa dan menjadi penguasa wilayah selanjutnya. Dan oke, sekarang saatnya untuk memulai perjalanan pulang. Tiga bocil naga itu pun pergi menuju ke benua Spring, di mana rumah mereka berada. Sedangkan di kastil Kanburi, Nyonya Kanburi sangat sedih membaca surat yang ditinggalkan oleh tiga bocilnya. Ia nangis sesungguhkan karena ia sedih dan juga senang. Ia sangat bersyukur bisa mengenal tiga bocil yang menjadi penyembuh luka di hatinya. Walaupun sementara itu sangat menghangatkan. Ia berharap suatu saat bisa bertemu lagi dengan mereka. Dan oke, 2 minggu kemudian, masih di kastil Dukanburi, pendeta di situ mengabari Nyonya Kanburi kalau dirinya hamil. Ia hamil anak kedua. Wah, wah, wah. Mendengar itu, Nyonya Kanburi kaget. Ia jadi ingat dengan surat tiga bocil itu yang mengatakan bahwa kehidupan baru akan mengobati luka yang dalam. Apakah ini yang dimaksud dengan kehidupan baru yang akan menyembuhkan lukaku? Waduh, waduh, istriku, kau hamil lagi. Terima kasih istriku, kita dikaruniai anak kembali. Apa semua ini berkat anak-anak itu ya? Aku merasa mereka itu peri dari dunia roh yang memberi kita kehamilan kembali. Kita harus memberi penghormatan kepada tiga peri itu, suamiku. Tenang saja istriku, yang penting sekarang kau harus menjaga dirimu supaya tetap sehat. Ini adalah kegembiraan yang memang harus dirayakan. Terima kasih suamiku, semoga peri-peri itu bisa kembali dan melihat anak kita kelak. Dan oke dah, karena ini adalah hari yang spesial, Dukanburi pun memberikan hadiah kepada warga Kanburi untuk makan-makan gratis. Keluarkan semua yang ada di gudang penyimpanan. Kita akan pesta 1 minggu full. Dan ya, gudang pun dibuka dan para juru masak mulai memasak semua bahan makanan yang ada di gudang penyimpanan. Tapi ada sesuatu yang ditakutkan itu ya, yaitu ramuan yang disebar sama Finn. Itu kan si Finn malah menyebar ke setiap bahan makanan ya yang ada di gudang penyimpanan. Dan jadinya semua makanan yang telah ditaburi ramuan tersebut akan disebar sama Dukanburi. Waduh, waduh. Semua makanan itu mengandung ramuan perkasa dan juga ramuan kehamilan. Walah, walah, walah. Warga Kanburi bisa hamil semua ini dah. Malahan disebar ke seluruh penjuru desa. Waduh, waduh. Bisa ramai ibu hamil ini dadah. Dan akhirnya setelah disebar, semua penduduk wilayah Kanburi langsunglah bercocok tanam. Jir, malahan pada bikin anak itu. Waduh, waduh. Bakal rame penduduknya itu dah. Dan oke, kita kembali ke Lois Geno Lancer. Setelah pergi dari wilayah Kanburi, Lois berjalan bersama tiga temannya itu. Mereka berjalan sesuai arah yang diberitahu oleh si Finn. Tapi si bocil kembar selalu ingin main. Mereka selalu bosan. Mereka bosan berjalan dan ingin petualangan yang seru. Ayo Louis, kita ngekill monster lagi.
Ampun dah, kita ini sedang jalan pulang, bukan sedang tamasya. Kita ini kena musibah tahu, malah mau main-main mulu. Dari kemarin gak sadar-sadar sih. Ayolah Louis, kita di sini selama 100 tahun aja. Kalau langsung pulang, ya nggak seru lah Louis. Ayo Louis, kita cari mainan yang seru. Waduh, malahan. Ampun dah. Gue males nanggepi dua bocil ini. Sabar master, sabar, sabar. Mereka itu bocil yang masih berumur 200 tahun. Jir malahan. Ya, Louis merasa puyeng dengan apa yang ia alami. Kalau seperti ini terus, memang bakal memakan waktu yang lama. Padahal tinggal satu wilayah lagi untuk menyeberangi benua Winter, dan itu adalah wilayah pelabuhan kontinental. Louis harus pergi ke sono untuk mendapatkan informasi mengenai cara untuk pergi dari benua Winter ini. Akan tetapi, Lois, kenapa di sini tidak ada monsternya? Waduh, kenapa malah nyari monster? Aku juga, Lois, aku juga ingin menangkap monster. Waduh, nih dua bocah aneh banget, malah mencari monster. Kalian itu naga, aura kalian itu memancarkan sangat pekat, dan di sini tidak ada monster. Soalnya aura kalian itu terlihat jelas. Bagi monster, ketika mereka merasakan ada aura besar yang memancar, mereka langsung kabur. Kalian itu kan naga ya, jadi nggak ada yang berani mendekati kalian. Lah, aura. Perasaan kita tidak memiliki aura apapun. Bau juga nggak ada. Ya, nggak ada bau busuk sama sekali. Ya elah, malah cium bau. Ente ini gimana sih, mudeng gak siapa yang aku omongkan? Lah, terserah kalian. Dijelasin, malah nggak paham-paham. Dan tiba-tiba, berhenti di sana, berhenti. Waduh, malah ada tiga manusia yang mendekat. Lois baru sadar kalau manusia biasa memang tidak bisa merasakan aura naga. Woi bocil, menyerahlah dan serahkan semua hartamu. Wis, akhirnya muncul sesuatu yang menyenangkan. Apa boleh aku pakai pedang, Lois? Waduh, jangan cuk. Mereka bisa langsung modar. Tahan diri kalian ya, tahan diri kalian. Lah, itu manusia malah jadi bingung ya. Mereka itu adalah bandit. Tapi kenapa bocilnya malah ribut sendiri? Yang serius cuk, jangan bercanda, malah pada diem. Maaf bos, dari tadi aku memang diem bos. Jir malah ngelawan. Kampret dah, gue lagi kesel banget ini. Berhari-hari bertahan di sini untuk ngerampok, malah yang datang cuman bocil. Mana ada duitnya tuh bocil? Tapi bos, dari pakaian mereka sepertinya mereka itu adalah orang yang kaya. Kita sandra saja bos. Dan kita akan minta tebusan sama orang tuanya. Wah, itu ide yang bagus. Oke, kalian berdua tangkap tiga bocil itu. Jadikan mereka sandra. Mantap jiwa, siap bos, laksanakan. Akan tetapi mereka berdua malah berhenti. Soalnya si Lois langsung ngomong, kalian ini tolol sekali ya. Mana ada bocil yang dibiarkan sendirian di tempat ini? Apa otak kalian itu tidak dipakai ya? Walah, apa kalian dijaga pendekar pedang? Di mana dia? Di mana? Waduh, malah gaswat ini. Jir, kalian itu tolol banget sih. Diomongin bocil malah percaya. Waduh, kalian itu lulus SD nggak sih? Kemudian Finn mendatangi Lois. Ia bertanya tentang apa yang dilakukan sama Master Lois. Kenapa malah main-main sama si bandit? Gak kabur aja Master. Santai aja dulu. Soalnya para bandit itu pasti memiliki harta yang mereka simpan. Aku akan mengambil semuanya. Waduh, serakahnya si Lois langsung muncul lagi. Kemudian dua bocil kembar mau main sama bandit-bandit itu. Tapi Lois menyuruh mereka untuk tidak main-main perang-perangan. Kita main acting-acting aja ya. Kita main acting lagi. Jangan menghajar mereka. Itu sudah nggak zaman, bos. Dan ketika kita sampai di markas mereka, ayolah kita langsung main-main di situ. Woi, kenapa kalian malah diem? Cepat tangkap mereka, bodoh. Lah itu udah mau ditangkap, bos. Lah beneran. Jir, beneran udah nyerah itu si bocil. Lois malah mengangkat tangannya dan ia mengatakan kalau kami menyerah, tolong jangan sakiti kami, bos. Waduh, tiga bandit itu jadi ngelak. Nyerahnya santai amat dah. Gak ada perlawanan sama sekali.
tolong Paman Bandit, jangan sakiti kami ya, kami sudah menyerah ini. Dan oke, para bandit pun membawa tiga bocil itu untuk disandra. Mereka pun dibawa ke markas para bandit. Dua bocil kembar itu pun senang sekali karena mereka mendapatkan mainan baru. Kira-kira ada apa ya di markas bandit? Wah, 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 ini sangat menegangkan. Ya, melihat tingkah para bocil, bandit itu jadi curiga. Bos, sepertinya bocil-bocil ini agak aneh. Mereka itu disandra kan ya bos, tapi kenapa mereka malah happy-happy aja? Mereka sepertinya tidak menganggap dirinya sedang disandra, malah seperti tamasya itu bos. Wah, bener juga ya. Sebenarnya siapa sih mereka bertiga? Hei bocil-bocil, kita sudah sampai ini di markas kami. Wah, markasnya gede banget ya. Lois sampai heran, beneran ini markas bandit, tapi terlihat familiar ini dah. Dua bocil kembar jadi semangat, markasnya gede banget, ini mainan yang bagus. Louis pun masuk dan memeriksa tembok markas bandit itu, ini tebal sekali. Dan tebalnya seperti yang ada di rumah Louis. Maaf bos bandit, markas ini memiliki tembok yang tebal. Apa ini dibuat oleh kalian? Tentu saja tidak bocil. Ini dibuat sama bos besar kami. Bos besar kami itu adalah Jir, mana dicitak? Berhenti berbicara tentang bos besar, tolol. Diam saja, cuk. Kalau mereka tahu bos besar bisa dalam masalah. Jadi, diam saja. Maaf, Pablo. Maaf. Dahlah, cepat penjarakan mereka bertiga. Oke, siap. Dan ya, Lois dan dua bocil kembar langsung dipenjara. Mereka dikurung dalam sel dan ditinggal. Lah, gimana Lois? Katanya mau main-main. Tenang saja di sini, aku akan melakukan sesuatu. Vin, keluarlah. Siap, Master. Sekarang pergilah cari duit yang mereka simpan dan ambil semua yang mereka simpan dan simpannya di ruang space milikmu. Oke, siap, Master. Vin pun terbang. Ia langsung mencari harta yang dimiliki para bandit. Tapi dua bocil kembar itu merasa kecewa ya, karena gak seru ini mainnya. Ya, semua bandit di sini harusnya main pedang-pedangan. Malahan, ini sangat membosankan, Lois. Nanti aja main-mainnya. Aku mau cari harta dulu. Aku akan mengeruk semua harta mereka. Dan setelah itu, kalian bebas kalau mau main-main. Wah, gile. Muka liciknya muncul lagi itu dah. Kemudian di markas itu ada seorang pria yang berambut lebat. Ia sepertinya seorang pandai besi. Ia memukul sebuah pedang tapi malah gagal. Cih, malahan kuat sekali ini besi. Dan ini dia ya, tampangnya si pandai besi, namanya adalah Fabro. Ia adalah pemimpin dari Bandit Blood X. Dan si Pablo itu ya, salah satu anak buahnya. Ia mau melapor, ia menghadap pimpinannya. Tapi si Fabro minta hasil buruan yang dapat dimakan. Tapi si Pablo tidak membawa buruan yang dapat dimakan. Ia malah membawa Sandra. Ya, Sandra tiga bocil. Mereka terlihat kaya bos. Kita bisa minta tebusan sama orang tua mereka. Atau kita jual saja mereka di pasar budak. Harganya pasti mahal bos. Ya, si Fabro pun tertawa lepas. Ia langsung membayangkan keuntungan yang akan ia dapat. Wah, mantap dah. Kalau dijual bakal harganya mahal ya. Oke, mantap. Oke Pablo, kerja bagus kau. Aku ingin melihat bocil-bocil itu Pablo. Siap Master Fabro. Ayo kita ke penjara. Dan itu dia ya tiga bocilnya. Mereka malah tidur. Lois sih belum tidur ya. Ia menyadari ada seorang yang datang. Wah, Lois kaget karena ia melihat seorang pria yang memiliki kekuatan yang besar. Pria berjanggut itu memiliki atribut batu dengan tier 3. Wah, bagi seorang manusia, tier 3 itu sudah hebat sekali. Si Fabro pun melihat tiga bocil itu dengan serius dan ternyata siung. Jir, Lois memberi aura intimidasi naga. Ia langsung membeberkan auranya kepada si pria janggut itu. Dan si Fabro langsung menyadarinya. Ia tampak kaget. Ia langsung keringat dingin itu dia. Lois yang melihat itu jadi tahu kalau seorang pengguna mana atribut pasti tahu mana yang kuat dan juga mana yang lemah. Dan sepertinya pria itu sadar. Ya, ia sadar dengan aura yang kuat ini. Hei gumpalan jenggot, sini kau. Aku mau bicara kepadamu. Walah gumpalan jenggot, maksudmu itu aku. Iyalah ente, siapa lagi? Siapa namamu gumpalan jenggot?
Woi bocil bangke, jangan seenaknya memanggil bos kami dengan panggilan aneh seperti itu. Bos kami ini adalah Fabro sang pemimpin Blood X. Bos, ayolah bos, kau harus marah bos sama bocil itu. Maaf Pablo, kepalaku tiba-tiba pusing. Wah, kenapa kau gumpalan rambut? Kenapa kau malah takut melihatku? Ya, kemudian Fabro pun pergi. Ia merasa tidak enak ada di sini. Woi Tuan Fabro, kenapa kau pergi? Kesinilah sebentar, aku mau bicara. Ucap Lois sambil mengeluarkan sedikit aura intimidasinya. Jir, ia malah lari itu. Bos, kenapa kau lari bos? Santai aja bos. Yah, malah lari itu dah. Dan Wo Kevin pun kembali dan ia mau melapor kalau di sini tidak ada apa-apa, Master, kosong melompong. Banditnya miskin banget, Master. Bahkan tidak ada makanan yang mencukupi untuk dimakan semua orang di sini. Sepertinya mereka menjadi bandit untuk bertahan hidup, Master. Waduh, malahan ketemunya malah bandit Kismin. Waduh, Lois jadi kecewa ini dah. Oke lah kalau gitu, biar aku tangani sendiri. Kau jaga saja bocil kembar itu ya, jangan sampai mereka kabur. Walah master, aku ikut master, aku mau menemanimu master. Udah nggak usah, mereka itu cuma manusia, bukan monster menakutkan. Ya, turuti saja perintahku. Ya elah, oke lah master, baiklah. Dan ya, Lois pun memegang besi penjara itu dan toink. Ya elah dijebol dengan mudah itu sama si Lois. Besi seperti itu seperti mainan yang ada di kastil. Ya malahan. Dan oke lah, Lois pun berjalan menuju para bandit. Ia mau minta jatah preman. Jir. Kemudian pindah ke ruangan si Fabro. Ia saat ini sedang duduk. Ya, ia duduk dengan pikiran yang sangat-sangat kacau. Soalnya ia merasa aura intimidasi dari si bocil itu. Auranya benar-benar mengerikan, seperti monster yang tidak mungkin dikalahkan. Gila bener itu bocil, tapi mana mungkin Fabro sang Iron Blood X takut sama si bocil. Apa Anda? Mana mungkin itu terjadi kepadaku? Ya, mungkin itu cuma perasaan gue saja. Ya, dahlah, lupakan aja, gak usah dipikirin. Woi bos, kau lagi mikirin apa? Kau lagi mikirin aku ya? Wadidaw, si Lois malah muncul di samping si Fabro. Buset dah, bocil monster. Bukan, bocil biasa. Woi, kenapa kau ada di sini? Kenapa kau bisa keluar dari penjara? Ya itu gampang aja bos. Bagiku penjara itu cuman seperti mainan anak-anak. Bukannya kau masih anak-anak. Tapi jangan deket-deket. Hus, menjauh sana, menjauh dariku. Kalau nggak menjauh, gue pukul ente pakai palu Iron Blood Hammer. Ya elah, santai aja bos. Jangan buang-buang energimu. Apa maksudmu? Kenapa kau bersikap santai seperti itu? Kenapa bocil sepertimu tidak takut kepadaku? Lah, kau malah belum sadar juga ya. Woi bocil, cepatlah kembali ke penjara. Aku tidak akan memukulmu kalau kau mau kembali ke sono. Jir, cipitli kimbili, iki tidak ikin mikilmi. Ampun dah, malah diledek dan bush. Fabro dengan kuat memukul Lois. Akan tetapi, malah nggak kena. Palunya malah berhenti tiba-tiba. Loh, apa maksudnya ini? Kenapa tubuhku bergetar lagi? Apa yang kau lakukan pada tubuhku, bocil? Basar bangke, kenapa tubuhku jadi gemetaran seperti ini? Ya mana ketehe, dasar gumpalan rambut. Jir, bocil kutu kumpret. Dan bush. Palu besar kembali diarahkan kepada Lois, tapi nggak kena lagi. Tiba-tiba palunya berhenti bergerak. Ampun dah, ini kenapa lagi sih? Fabro kesal banget. Ia malah memutar-mutar palu besar itu dan tong. Dilempar itu palunya dah. Ya dah lah, terserah ente bocil, suka-suka kau lah. Lah, malah sudah nyerah, padahal kita belum main-main. Waduh, sebenarnya kau ini siapa sih bocil? Kenapa tubuhku merinding seperti ini ketika melihatmu? Siapa aku? Hohoho, apa kau tidak mengingat apapun tentang diriku? Ya elah, ditanya malah balik nanya. Apa sih maumu bocil? Kemudian Lois mendengar suara Finn. Ia buru-buru ke Master Lois. Soalnya bocil kembar malah ngamuk. Ya, mereka bosan kemudian mereka mengamuk, Master.
Wah, melihat ada peri, Fabro kaget. Ada peri di sini. Dan peri itu memanggil bocil itu master. Woi makhluk terbang, apa kau beneran peri? Atau kau itu capung? Bangke bener gue ini peri cuk, malah dibilang capung. Emangnya ente setengah dwarf, dasar aneh-aneh, dasar makhluk setengah ras. Lah, malah rasis. Kau itu yang aneh, tolol. Tubuhmu itu gede, malah bau dwarf. Kau itu setengah dwarf atau setengah orc sih? Ya, mendengar itu Lois pun mengatakan, wah bukan Vin, dia itu campuran dwarf dan manusia. Oh gitu ya Master, pantes saja baunya mirip dwarf, ya samar-samar sama manusia. Jadi mau diapain makhluk setengah jadi ini Master? Wah, pertanyaan bagus, Vin. Enaknya diapain ya? Waduh, gaswat. Fabro yang melihat aura Lois jadi paham. Ia pun mengingat kembali ucapan dari ayahnya dulu. Ya, dulu itu 100 tahun yang lalu. Waktu itu, ia bersama ayahnya yang sedang membuat pedang. Dan ayahnya itu pun mengatakan, Fabro, kau itu pintar. Ya, karena kau adalah setengah manusia dan juga setengah dwarf. Tapi Fabro, ayah minta maaf. Jika tubuhmu merinding karena kau menemui seseorang, maka lari Fabro. Lari, jangan melihat ke belakang. Lari sekencang mungkin. Darah dwarf memiliki sensitif terhadap monster Fabro. Jadi, jika ada makhluk itu, darah dwarf akan merespon dengan ketakutan. Karena memang yang ada di hadapan para dwarf itu adalah makhluk yang paling mengerikan di dunia ini. Tapi ayah, jika Fabro tidak bisa lari, apa yang harus Fabro lakukan, ayah? Kalau kau tidak bisa melarikan diri, artinya kau sedang sial, Fabro. Kau sedang tolol. Waduh, malah dimarahi. Kalau kau memang tidak bisa kabur, turuti saja semua kemauannya, Fabro. Hidup sebagai seorang dwarf itu cuma 250 tahun. Kalau kau malah ketemu makhluk itu, umurmu malah jadi pendek, Fabro. Tapi makhluk apa itu, ayah? Ya, jangan kau ucapkan makhluk itu, karena makhluk itu sangat menyeramkan. Ya, jadi jangan diucapkan, itu haram. Ingat saja aura mereka yang sangat mencekam dan membuatmu ketakutan sampai merinding. Ya, ingat itu, Fabro, karena mereka adalah makhluk terkuat di dunia ini, Fabro. Dan sekarang, Fabro langsung paham. Dia adalah makhluk terkuat di dunia ini, yaitu dragon, naga. Dah, apes banget nih. Malahan gue nangkep naga. Dasar. Ya, dapat anak buah tolol. Malah nangkep bocil naga. Waduh, gaswat. Waduh, malahan. Wah, sepertinya kau telah sadar ya kalau aku itu naga. Jadi sekarang enaknya kau diapain ya? Waduh, ampun bos, ampun. Aku juga mau mengatakan bersambung, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.